Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Catriwali. Film inspiratif ini menceritakan seorang sarjana pengangguran yang kemudian mendapatkan pekerjaan di pabrik kondom. Awalnya dia sangat malu, namun semakin berjalannya waktu, ternyata banyak hikmah yang diambilnya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Vijay yang ingin melamar gadis pujaan hatinya. Namun acara lamaran itu sekejap langsung bubar saat keluarga pihak perempuan mengetahui jika Vijay bekerja sebagai manajer di perusahaan candu kondoms. Akhirnya, pada keesokan harinya, Vijay memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena jika Vijay tetap bekerja di situ, maka dia akan kesulitan menikah. Hal ini karena pada waktu itu muncul stigma jika bekerja di perusahaan seperti itu adalah suatu hal yang tak pantas. Pak Lamba selaku pemilik perusahaan mencoba mencegah Vijay, tapi Vijay tetap pergi karena dia ingin menikah. अंकल जी अब ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दो ना तो भी नहीं रुकना मैंने बढ़ा देता हूँ पर इस नौकरी को छोड़ के अंकल जी हट जाओ लग जाएगी बता रहा हूँ. Selanjutnya kita dibawa ke sebuah daerah Karnal. Ada seorang gadis bernama Sanya yang merupakan sarjana kimia, namun dia belum memiliki pekerjaan. Untuk mengisi waktunya, Sanya mengajari anak-anak tentang kimia atau membuka les privat untuk mapel kimia. Kemudian Sanya memiliki seorang ibu yang kesehariannya bermain judi dengan para pemuda. Hal itu dia lakukan dengan alasan karena dia ingin mendapat uang banyak dan karena Sanya juga tak kunjung mendapat pekerjaan. Mendengar pernyataan ibunya yang seperti itu, Sanya pun mengatakan jika dia besok akan melakukan pekerjaan. Tak lama kemudian, Sanya pun pergi ke tempat wawancara dengan naik sebuah bus. Di dalam bus, Sanya bertemu dengan pemuda yang bernama Richie. Sebagai laki-laki yang baik, Richie mempersilahkan Sanya untuk duduk di kursinya. Tapi Sanya salah paham, dia mengira jika Richie hanya menggodanya. ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ. लाइन मार रहे हो. Setelah Sanya mengikuti wawancara, nasib baik belum berpihak padanya. Sanya kembali ditolak saat melamar pekerjaan. Lalu pada suatu hari, Sanya dan beberapa remaja bermain layangan. Di sini, layangan milik Sanya menarik perhatian para player yang lain karena di layangan Sanya ada uang Rp2.000. Anak Pak Lamba yang melihat itu juga tertarik untuk memutuskan layangan milik Sanya. Tapi benang yang digunakan sangat kuat, sehingga anak Pak Lamba menggunakan kayu untuk mendapatkan layangan tersebut. Padahal aturannya menggesek layangan itu dengan benang. Sanya yang tahu layangannya ditarik dengan kayu lalu mengejar layangan itu karena anak Pak Lamba berbuat curang. Sanya sampai mengejar ke rumah Pak Lamba. Di sisi lain, anak Pak Lamba mencoba memutuskan benang di layangan itu, tapi dia sangat kesulitan karena benang yang digunakan oleh Sanya seperti baja. Namun kemudian ketika Sanya menghampiri anak itu, Sanya dengan mudah memotong benang yang sangat kuat tersebut. Hal itu membuat anak Pak Lamba termasuk Pak Lamba yang juga ada di situ berdetak kagum. Sanya mengatakan itu hanya menggunakan kimia dan jika tahu ilmunya akan mudah. कमाल है ना. जादू नहीं है अंकल जी, केमिस्ट्री है. Karena heran, Pak Lamba lantas menanyakan latar belakang Sanya. Sanya pun mengatakan jika dia adalah seorang sarjana kimia. Pak Lamba juga menanyakan apa pekerjaan Sanya. Sanya mengatakan jika dia saat ini belum punya pekerjaan dan hanya mengejar les privat saja. Sanya juga menawarkan pada Pak Lamba jikalau mau mendaftarkan anaknya untuk les bersamanya. Setelah itu Sanya pun pergi. Sedangkan Pak Lamba sangat senang karena dia merasa telah menemukan pengganti Vijay yang telah mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian, Pak Lamba mencoba menunggu Sanya di halte bus tempat biasa Sanya menunggu bus.
Lalu di halte itu, Pak Lamba mencoba menawarkan pekerjaan di perusahaannya pada Sanya. Mendengarkan tawaran tersebut, Sanya pun langsung marah karena pekerjaan itu dirasa tidak etis. Lamba mencoba meyakinkan Sanya jika itu untuk kepentingan sosial. Lamba juga mengatakan jika Sanya sebaiknya datang ke perusahaannya terlebih dahulu. Namun demikian, Sanya yang berulang kali sudah bosan menganggur, akhirnya Sanya mendatangi Pak Lamba di perusahaannya. Pak Lamba terlihat galau karena tak kunjung mendapat pengganti Vijay. Lalu Sanya mengatakan pada Pak Lamba jika dia mau menerima pekerjaan itu dengan syarat dia mendapat gaji Rp50.000 per bulan dan harus dirahasiakan identitasnya. Jangan sampai ada orang tahu Sanya bekerja di perusahaan tersebut. Pak Lamba pun sepakat dengan syarat yang diajukan oleh Sanya. Selain itu, Pak Lamba juga mempunyai syarat yakni Sanya tidak boleh keluar dari perusahaan itu minimal 1 tahun. Dan mereka berdua pun akhirnya sepakat. किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ काम करती हूँ। कर लो पेपर, कल से शुरू करूँगी। Setelah itu Sanya pulang. Dia sangat gembira untuk memberitahu ibunya. Sanya bilang pada ibunya jika dia mendapat gaji Rp50.000 per bulan dengan jabatan sebagai kepala quality control di sebuah pabrik payung. Mendengar hal itu, ibunya pun sangat bahagia dan pada keesokan harinya, Sanya mulai bekerja setelah menandatangani kontrak. Pak Lamba menjelaskan pada Sanya jika dia harus menjaga kualitas kondom yang mereka buat. Sanya harus melakukan serangkaian tes untuk memastikan kondom sudah memenuhi syarat atau belum, seperti tes kedap air, udara, dan lain sebagainya. Hari demi hari Sanya bekerja, hingga pada suatu ketika dia mendapati divisi penyimpanan lateks sebagai bahan dasar pembuatan kondom tidak profesional. Setelah itu, dia meminta Pak Lamba untuk memesan kembali lateks yang akan digunakan dan menjelaskan cara penyimpanan lateks yang aman dan higienis agar mutu yang dihasilkan meningkat. Beberapa lama kemudian, Sanya datang di acara tunangan temannya. Di acara itu, Sanya juga kembali bertemu dengan Richie. Lalu Sanya pun berkenalan dengan Richie. Sanya mengatakan jika dia bekerja sebagai kepala QC di sebuah pabrik payung, sedangkan Richie bekerja di sebuah toko yang menjual alat ibadah milik orang tuanya. Lalu pada kesempatan itu, Sanya juga meminta maaf pada Richie atas kelakuannya beberapa waktu lalu saat mereka berjumpa di BOS. Setelah malam itu, hubungan antara Richie dan Sanya pun semakin intens. Mereka juga sering jalan bareng, hingga benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan dan tak lama setelah itu mereka memutuskan untuk menikah. Dan sampai detik ini Sanya masih merahasiakan pekerjaan aslinya. Kemudian Sanya pun meminta izin cuti pada Pak Lamba. Pak Lamba pun dengan senang hati memberikan Sanya untuk cuti. Tapi Pak Lamba tidak akan datang di pernikahannya karena khawatir membuat Sanya malu. Pak Lamba hanya berpesan agar dalam berhubungan harus dimulai dengan kejujuran. Namun demikian, Sanya masih belum yakin karena keluarga Richie adalah keluarga yang sangat taat beragama. Pak Lamba mengatakan jika pekerjaan ini bukanlah pekerjaan hina karena menyelamatkan banyak rahim. जी सुनो जी को अपनी जॉब के बारे में बता दिया? आपको पता है घर में चद्दर कम है और माता रानी की चुनरी ज्यादा है। कोई मामूली नौकरी नहीं है ये, जिंदगियां बचाती है जिंदगियां। Sepulang dari kantor, Sanya pun merenung apakah dia akan jujur atau tidak. Sanya curhat pada adiknya karena dia belum siap untuk jujur. Tapi adiknya yang bernama Anita menanyakan sampai kapan Sanya akan menutupi semua ini. Sanya mengatakan jika kontrak kerjanya akan habis 3 bulan setelah dia menikah, maka dia akan menyembunyikan hingga kontrak kerjanya habis. Tak lama kemudian, pernikahan antara Sanya dan Richie pun dilangsungkan. Dan semenjak menikah, Sanya resmi menjadi keluarga Carla. Keluarga yang jadi panutan warga sekitar. Dan Sanya langsung bisa beradaptasi di keluarga tersebut dan jabatan Sanya sebagai kepala di bagian QC di pabrik payung pun menjadi kebanggaan keluarga tersebut. Kemudian pada suatu hari, Sanya pamit hendak berangkat bekerja. Baiji, kakak ipar Sanya meminta Richie untuk mengantarnya berangkat bekerja. Khawatir suaminya tahu pekerjaan yang sesungguhnya, Sanya pun berusaha menolak. Namun Baiji tetap memaksa Richie untuk mengantar Sanya. Akhirnya, Richie pun mengantar Sanya.
Sanya lantas melakukan strategi dengan berpura-pura turun di depan pabrik payung, lalu dia berpura-pura masuk ke pabrik tersebut. Setelah suaminya pergi, Sanya lalu melanjutkan jalan ke pabrik kondom. अरे नहीं 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 सीधा 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 अरे मैं गेट तक जाते हुए देखूंगा तुमको। Sementara, Baiji adalah guru biologi di sebuah SMA unggulan. Pada hari itu, materi yang harus diajarkan adalah bab reproduksi. Baiji yang melihat ada siswa laki-laki yang tidak sopan, maka untuk menjaga agar tertib, maka Baiji membagi kelas putra dan kelas putri. Tapi walaupun sudah dibagi, Baiji tetap mengajarkan bab reproduksi secara formalitas saja. Pada keesokan harinya, anak Baiji yang bernama Lily meminta bantuan Sanya untuk mengajari bab reproduksi. Sanya mengatakan mengapa tidak minta diajari ayahnya saja. Lily mengatakan jika ayahnya tidak akan mau mengajarinya. Jadi, dia minta tolong pada Sanya saja. Dan Lily hanya minta dijelaskan mengenai alat reproduksi wanita saja. Namun Sanya mengatakan jika semua alat reproduksi penting untuk dipelajari. Kemudian pada sore harinya, Sanya mendapati Nisa, istri Baiji, tiba-tiba terkapar. मम्मा उठो मम्मा प्लीज मम्मा 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 उठो भाभी चाची हॉस्पिटल ले चल Setelah diperiksa, dokter mengatakan jika Nisa sudah pernah melakukan 2 kali aborsi hingga fisiknya sekarang lemah. Oleh karena itu, Nisa tidak diperbolehkan untuk hamil lagi. Selain itu, dokter juga menyarankan agar Nisa memakai pengaman. Kemudian Nisa pun mengatakan pada Sanya jika dia sudah tidak sabar menunggu waktu menopause sehingga dia tidak takut hamil lagi. Nisa juga mengatakan jika dia pernah melakukan aborsi karena dia merasa sudah cukup dalam memiliki anak. Dan jika dia meminum pil KB, badannya akan terasa tidak enak. Tapi jika dia mengeluh pada suaminya, Baiji hanya akan memarahi Nisa. Tak hanya itu, Nisa sebenarnya sudah pernah menawarkan agar Baiji memakai pengaman, tapi dia tidak mau. Bahkan Baiji memarahinya karena menganggap tidak etis. Selanjutnya, setelah pulang dari rumah sakit, Nisa melarang Sanya memberitahukan hal ini pada Baiji. Namun hal itu membuat Lily sedih, dia takut kehilangan ibunya, karena Lily bukan pertama kali melihat ibunya seperti itu. Lily bingung harus berbuat apa, mereka berdua pun curhat hingga malam. Pada keesokan harinya, Sanya yang sadar betapa pentingnya alat kontrasepsi, lantas merobek surat kontraknya. Dia tidak akan bekerja selama setahun, namun akan bekerja di perusahaan itu dengan penuh hati selamanya. अब मैं काम करूंगी तो सिर्फ यही Terus berusaha meningkatkan kualitas produk. Selain itu, Sanya meningkatkan manajemen produksi dan hasil uji menunjukkan kualitas keamanannya mencapai 97%. Tak hanya itu, Sanya juga meminta Richie untuk memakai pengaman saat berhubungan. Pada awalnya, Richie menolak hal tersebut karena mereka telah menikah. Tapi Sanya mengatakan, meski sudah menikah, jika belum siap punya anak, maka sebaiknya pakai pengaman. Bahkan Sanya menggertak suaminya jika tidak mau pakai. Oleh karena itu, pada keesokan harinya, Richie membeli kondom walaupun dengan menahan rasa malu. क्या दूं? एक ये छतरी भी दे दीजिए। और इसलिए हमको वो बेचनी पड़ती है। ये दीजिए आप। Pada malam harinya pun, mereka berdua bercinta dan Sanya pun senang karena Richie menuruti keinginannya. Lalu pada keesokan harinya, Sanya memberitahu pada Nisa bahwa Richie sudah mau memakai kondom. Sanya juga menyarankan agar Nisa mencoba merayu suaminya agar mau memakai kondom. Namun Nisa mengatakan pada Sanya jika Baiji sangat berbeda dengan Richie. Baiji tidak mungkin mau pakai pengaman. Kemudian, misi Sanya untuk menyelamatkan rahim perempuan tidak terhenti pada Nisa. Sanya juga mengumpulkan para ibu untuk memberikan pendidikan seks. Pada para ibu, Sanya mengatakan pentingnya memakai pengaman saat berhubungan, karena terlalu banyak mengkonsumsi pil darurat pencegah kehamilan dapat membahayakan tubuh. Kemudian, para ibu pun tidak yakin jika suami mereka akan mau memakai pengaman. Namun Sanya berbagi caranya merayu Richie agar para suami mau memakai pengaman. Dengan cara yang diberikan oleh Sanya, akhirnya para suami berbondong-bondong membeli kondom. Hal itu tentu memberi keuntungan pada perusahaan Palamba, namun di sisi lain, pemilik apotik yang memiliki prinsip seperti Baiji pun marah. Dia tidak suka dengan banyaknya orang yang membeli kondom.
Oleh karena itu, dia lantas memprovokasi para suami agar jangan tunduk pada istrinya karena mereka adalah pemimpin. इतने सारे हेलमेट एक साथ अश्लीलता का ये काला मुकुट उतार दो बस अब बंद करो ये नाच गाना बहुत हो गया. Semenjak itu, para suami giliran menolak jika berhubungan oleh istri dengan menggunakan pengaman. Bahkan mereka mengatakan jika mereka bisa mencari kesenangan di luar. Hal itu membuat para ibu menjadi resah dan mengadukan ini semua pada Sanya. Sanya mencoba meyakinkan pada para ibu jika ini hanya gertakan dari para suami. Namun para ibu tidak berani mengambil resiko dengan rumah tangga mereka. Akhirnya, para ibu meninggalkan Sanya. अरे आप लोग के पति बिना खाना खाए डकार मार रहे हैं. Kemudian Sanya mengobrol dengan adiknya. Adiknya lalu mengatakan jika hal itu wajar, karena sejak dulu wanita miskin selalu diwajibkan untuk menuruti apa kata suami tanpa boleh membantah dan tidak ada demokrasi dalam jalan keluarnya. Selanjutnya, sang adik menyarankan pada Sanya jika hal utama yang harus dia lakukan adalah mengakui semuanya pada Richie. Sang adik yakin jika Richie akan mengerti karena dia juga sudah memakai pengaman. Setelah merenung, Sanya akhirnya membulatkan tekad untuk menyampaikan semuanya pada Richie. Tapi belum sempat Sanya menyampaikan kebenarannya, di luar sudah ramai warga yang mendemo rumah mereka. Para warga memprotes Sanya karena dialah yang ternyata orang yang bertugas menguji keamanan kondom. Hal tersebut mereka dapatkan dari artikel di sebuah koran yang menyebutkan jika Sanya adalah kepala QC pabrik kondom. Baiji sebagai kakak ipar pun membela Sanya karena dia yakin itu semua adalah fitnah. Baiji mengatakan jika Sanya bekerja di pabrik payung. Lalu tanpa diduga, Sanya akhirnya mengakui jika dia selama ini bekerja sebagai kepala QC di pabrik kondom. Pengakuan itu sontak membuat semua diam sekaligus membuat Baiji dan keluarga malu karena keluarga Carla dikenal dengan keluarga yang religius. Baiji lalu berjanji pada warga akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Mengingat keluarga Carla adalah keluarga terhormat, maka para warga pun segera bubar. तो आप लेते हो ना स्कूल में, लेकिन प्रैक्टिकल की लैब तो इसने खोल रखी. गारंटी देता हूं, ऐसा फिर कभी नहीं हो. Selanjutnya, Baiji pun menanyakan sejak kapan Sanya mulai bekerja di pabrik kondom. Sanya mengatakan jika dia sudah bekerja di sana sebelum dia menikah dengan Richie. Lalu Baiji meminta Richie mengantarkan surat pengunduran diri Sanya di perusahaan kondom. Sanya mencoba meminta maaf pada Baiji dengan mengatakan jika pekerjaan itu tidaklah hina karena menyelamatkan banyak orang. Namun hal itu tidak digubris oleh Baiji karena Baiji menganggap jika Sanya telah melanggar norma yang dianut di rumah itu. Kemudian Sanya meminta pembelaan dari suaminya, tapi Richie hanya diam. Richie mengatakan jika dia kecewa pada Sanya karena telah membohongi dirinya dan keluarganya. Baiji kemudian bilang pada Richie agar segera mengantarkan surat pengunduran diri Sanya dan Baiji akan memasukkan Sanya sebagai guru kimia di SMA-nya. Maka lambat laun warga akan melupakan masalah ini. Di sisi lain, Sanya juga sudah kecewa karena semua orang di rumah itu tidak ada yang memahaminya. Sanya lantas mengemasi barang-barangnya dan memilih pulang ke rumah ibunya. इलीगल या क्रिमिनल काम नहीं किया है मैंने. सानिया, हर घर की ना कुछ मर्यादाएं होती है. दिल कल राती बड़ा तेरे तो रूठ ही गया. Beberapa hari kemudian, Pak Lamba dan stafnya mengunjungi Sanya di rumah ibunya. Dia menyampaikan keprihatinan dengan apa yang telah menimpa Sanya. Pak Lamba mengatakan jika dia tak tahu menahu dengan berita di koran serta bukan dia yang membocorkan tentang Sanya di koran. Tapi berdasarkan informasi, Vijay lah yang telah menyuap seseorang untuk membuat artikel tentang Sanya di media. Hal itu karena Vijay iri dengan Sanya. Kemudian, staf Lamba juga memuji Sanya yang mau memberikan pendidikan seks pada para ibu hingga mereka bisa terselamatkan. Staf itu mengatakan seandainya Sanya memberitahu istrinya sejak dini, maka istrinya mungkin sekarang masih ada. Mendengar hal itu, Sanya malah jadi teringat pada keluarga Carla. Dia kasihan dengan Lily karena tidak ada yang peduli dengan pendidikan seks kepadanya termasuk ayahnya walaupun dia guru biologi, yang seharusnya ayahnya bisa memberikan pengetahuan untuknya. Oleh karena itu, dia akan berusaha membuat Baiji agar mau mengajari Lily tentang reproduksi.
Selain itu, Sanya juga akan memberikan edukasi mulai dari akarnya pada masyarakat. करूंगी कि भाईजी मिनी को खुद बायो पढ़ाएंगे। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है। Beberapa hari kemudian, Sanya datang ke sekolah Baiji untuk melamar sebagai guru. Tapi dia meminta agar materi mengenai bab reproduksi diterangkan secara detail, bukan sekedar formalitas. Tapi, kepala sekolah malah asik membanggakan prestasi sekolahnya, dan dia juga mengungkit masalah Sanya yang telah membuat malu keluarga Carla. Tak sampai di situ, kepala sekolah juga mengusir Sanya dari ruangannya. Namun Sanya tidak patah semangat, dia lantas mengundang para siswa untuk belajar bab reproduksi melalui sebuah layangan. Sanya memberi kesempatan pada para siswa untuk menanyakan hal apa saja tentang reproduksi, dan Sanya akan menerangkan hal tersebut secara akademis. Para siswa pun berbondong-bondong mengunjungi kelas Sanya yang dibuka secara gratis. Lily yang melihat itu juga ingin ikut belajar bersama Sanya, namun Baiji melarangnya. Tak berhenti di situ, Baiji juga mengusir anak-anak yang ingin belajar di kelas Sanya. Baiji marah pada Sanya karena Sanya mengajarkan hal-hal yang tidak pantas pada anak-anak. Namun Sanya berdalih jika yang dia lakukan adalah benar, karena para anak-anak itu sedang mengalami masa pubertas dan kita tidak bisa mencegah masa itu. Dan pada masa itu, para anak akan penasaran dengan berbagai perubahan yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu, mereka pasti akan mencari tahu sendiri tentang hal itu. Dan itu jika tidak didampingi dan diberi pengetahuan yang tepat, maka akan bahaya. ये क्या जिद पकड़ रखी है तुमने? तो बोल दो सरकार से। तो जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को भी क्यूरियोसिटी होगी। Di lain pihak, Richie yang tengah galau tiba-tiba didatangi oleh ayahnya. Sang ayah tahu jika Richie sangat merindukan Sanya. Sang ayah menyarankan agar memikirkan kembali hubungan mereka. Sang ayah kemudian menceritakan pengalamannya dulu. Ayah menceritakan sewaktu pabriknya bangkrut dan Richie masih kecil, sang ayah terpaksa bekerja sebagai tukang penyembelih hewan agar dia bisa menghidupi Richie dan keluarga. Namun dia terpaksa berbohong kepada keluarganya. Karena mereka keluarga terhormat, dia khawatir keluarganya akan malu. Dari pengalaman itu, ayah Richie mengatakan jika hal baik belum tentu baik dan hal buruk belum tentu buruk. Tergantung kita dalam menyikapi hal tersebut. Lalu sang ayah juga menambahkan jika saat ini Sanya berjuang sendirian dengan cacian dan juga hinaan. Namun dia tidak peduli dengan itu semua, karena baginya apa yang dia lakukan adalah benar. Oleh karena itu, sang ayah mengatakan jika apa yang dipikirkan Sanya patut untuk dipertimbangkan. इरादा तय करता है कि वो सही है और वो अकेली सड़क पर आगे तुम समझदार हो. Pada keesokan harinya, ketika Sanya sedang menunggu siswanya, tiba-tiba dia disergap polisi. Richie yang melihat Sanya ditangkap polisi, dia segera pergi ke tokonya untuk mengambil uang dan membebaskan Sanya. Namun saat Richie akan pergi, Baiji mencegahnya agar Richie tidak membebaskan Sanya. Baiji mengatakan jika dia melakukan semua ini untuk Richie. Richie yang tahu jika Baiji yang menyebabkan Sanya ditahan, tak bisa tinggal diam jika istrinya dipenjara. Tapi Baiji mengancam Richie jika tetap pergi. Baiji mengancam jika semua yang ada sekarang ini karena jasanya. Dan jika Richie keluar dari toko, maka Richie tidak akan punya pekerjaan karena Richie tidak lulus sekolah. Mendengar hal itu, Richie mengatakan jika dia memang tidak lulus sekolah, tapi kau yang buta huruf. क्या करेगा? 12वीं फेल है, कोई नौकरी भी नहीं देगा तेरे को. 12वीं फेल तो मैं हूं, पर अनपढ़ आप रह गए. Richie kemudian menemui Sanya di kantor polisi. Sanya masih tampak marah pada Richie karena dia tidak memahaminya. Namun Richie sekarang sudah tahu apa maksud Sanya. Richie juga minta maaf pada Sanya. Akhirnya mereka berdua pun baikan. Setelah itu, mereka berdua menuju kelas Sanya. Mereka nampak sedih melihat kelasnya berantakan serta kehujanan. Richie dan Sanya mencoba menyelamatkan buku-buku yang ada, dan tak lama kemudian para remaja memayungi mereka dan membantu mereka membangun kelas itu lagi.
Pada keesokan harinya, Baiji terbangun saat mendengar para anak-anak belajar reproduksi di dalam rumahnya. Pada awalnya, Baiji marah dan menyuruh anak-anak untuk bubar disertai ancaman pada anak didiknya. Namun sang ayah dan ibunya kini malah mendukung apa yang dilakukan Sanya. Tak hanya itu, istri Baiji juga ikut mendukung yang Sanya lakukan. Nisa juga menambahkan jika dia sebenarnya pernah 2 kali keguguran dan 2 kali aborsi karena dia tidak bisa berkeluh kesah. Karena pembicaraan mengenai seks terlalu tabu, terlebih perempuan tidak diizinkan untuk bersuara dan dianggap kegiatan seks adalah suatu kewajiban tanpa boleh tahu efek samping yang ditimbulkan. Kemudian, Lily mengatakan hal yang selama ini dirahasiakan, yakni ibunya pernah dirawat di rumah sakit akibat hubungan seks yang tidak sehat. Lily mengatakan jika dia takut apa yang terjadi pada ibunya terjadi pula pada dirinya setelah menikah. Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Baiji pun akhirnya sadar betapa pentingnya pendidikan seks sejak dini. Dan Baiji pun mengizinkan materi reproduksi diajarkan pada remaja, bukan hanya di sekitar rumahnya tetapi di seluruh karnal. Sejak itu, Baiji ikut memberikan edukasi seksual pada masyarakat dan mensosialisasikan untuk menggunakan pengaman saat berhubungan. Namun, meski begitu, tingkat penggunaan kondom di India masih sedikit, yaitu hanya 5,6% saja. Seperti itulah kisah seorang sarjana pengangguran yang kemudian mendapatkan pekerjaan di pabrik kondom. Awalnya dia sangat malu, namun semakin berjalannya waktu, ternyata banyak hikmah yang diambilnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.